Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam program Fendi Menyapa. Iya, hari ini saya terlambat karena saya harus mengurus anak perempuan saya. Dia harus ke sekolah hari ini. Dan saya berterima kasih untuk semua sahabat-sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai saudara kembali dalam program ini. Dan pagi ini saya ditemani dengan sarapan pagi yang luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu sudah kalau di Indonesia sudah makan malam kali ya. Iya, makan malam ya, udah selesai makan malam. Dan saya posisi di Dover ini, jadi ada masih sarapan pagi ya. Sekarang di Dover jam 7.51 ya. Oke. Hari ini saya menu pagi saya tuh roti. Roti Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat roti. Nah, kemudian ada keju dan telurnya. Sadap ya. Negara itu maju kalau breakfast kita bagus ya. Oke. Dan saya ditemani juga segelas jus kiwi ya, kiwi. Ya, kiwi itu bagus, vitamin E-nya bagus. Katanya orang-orang yang pintar kesehatan itu katanya itu bagus karena vitamin E itu bagus katanya untuk menjaga keremajaan kulit katanya begitu ya. Padahal istri saya bilang, "Papa kamu ganteng, udah cukup, itu sudah cukup, itu cukup." Kalau istri sudah mengakuinya, berarti itu sudah aman sudah ya. Apapun yang di luar tidak akan mempengaruhi anak, karena orang dalam sudah mengakuinya. Ya, itu cukup menjelaskan siapa kita. Ya, sama halnya dengan hidup ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa Anda the best, ya sudah. Dunia nggak bisa mempengaruhi konsep berpikir itu lagi. Dan jangan mau dipengaruhi dan jangan mau diracuni dengan pikiran-pikiran yang datang dari dunia ya. Karena Anda harus tahu bahwa Anda itu mahal. Jangan jadi orang yang murahan dalam pengertian gini. Gampang mendengar apa yang menjadi isu-isu yang dunia sodorkan buat Anda. No, kita orang yang mahal. Karena itu hari ini, pagi ini saya juga mau sharing tentang judulnya. Saya kasih judul itu sekolah kebutuhan. Wow, sekolah kebutuhan. Mari kita belajar bersama-sama, oke? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum saya memulai, saya perlu menyapa beberapa dari Anda yang sudah bergabung dengan saya pagi ini. Dengan saya pagi ini waktu Dover dan waktu malam, waktu Indonesia. Nah, selamat bergabung untuk istriku dan Ibu Guru Margaret Masela ya. Tuhan memberkati. Salam hormat Ibu Margaret untuk suamimu di rumah dan anak-anak. Dan selamat bergabung juga untuk Pilemon Yasa ya. Tuhan memberkati Pak Pilemon dan Ibu Gembala Magdalena Purwaningsi. Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan Ibu Desi Simataus, shalom, selamat bergabung. Dan selamat malam Ibu Nona Lini Masa, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Pendeta Dadan Su dari Kalimantan. Dan selamat bergabung untuk Ibu Selina Laberi, salam hormat buat keluarga. Dan salam hormat saya juga buat Ibu Ella Rum. Halo Ibu Ella, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan selamat bergabung untuk Ibu Weli Dekwelju. Dan selamat bergabung untuk Evi Patipeluhu. Dan selamat bergabung untuk Ibu Yesi dari Jogja. Tuhan memberkati. Dan juga selamat bergabung untuk Angel Sembung dari Somerset. I think so ya, oke. And selamat bergabung juga untuk Ibu Stella Patinama. Halo dari Halmahera. Oke. Dan selamat bergabung untuk Ibu Meiwas. Dan selamat bergabung juga untuk Eka Kuhuparu. Hore, Ibu Eka bergabung, dunia semakin ceria. Dan selamat bergabung untuk Ibu Rina Manusama ya. Tuhan memberkati Ibu Rina. Salam hormat saya untuk Bapak Robi dan Jane di Jakarta. Oke.
Salam hormat saya juga untuk Bapak Marlon Romodar. Tuhan memberkati. Selamat bergabung juga untuk Ibu Pendeta Linte Hubiulu. Selamat bergabung untuk Ibu Ani Lumi. Tuhan memberkati. Shalom, sukacita menjadi bagian hidup kita. Dan selamat bergabung juga untuk Beta Pumama spesial Mama Gosai Mima ya. Salam hormat Mama Gos untuk Bapak Cak Saimima dalam tugas dan tanggung jawab dan pengabdian kepada negeri dan kota bahkan Maluku diberkati selalu. Selamat bergabung juga untuk Popi Siahaya. Apa kabar sayang? Tetap semangat di dalam pelayanan-pelayanan yang kalian lakukan. Dan selamat bergabung untuk Ibu Desi Karolus yang posisinya ada di Jakarta. Salam juga buat Bapak Pendeta Lito ya. Salam juga untuk Bapak Michael Huka. Apa kabar Pak Michael? Tetap semangat. Dan Ibu Nor Martinus. Shalom Mama Nor. Tuhan memberkati dan selamat bergabung untuk Ibu Pendeta Kos Sekawail. Wanita hebat yang diurapi. Dan kemudian salam hormat saya buat Ibu Grace Yahaya. Tuhan memberkati Grace. Tolong sampaikan salam hormat saya buat Mama di rumah. Dan beritahu sama Mama bahwa Om Fendi ada baik-baik saja di Amerika. Lalu jaga Mama baik-baik, oke? Bilang Mama sampai jumpa. Dan selamat bergabung untuk Beben Tuhuleru. Apa kabar Bung Beben? Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Tenu Jeti. Haleluya. Selamat bergabung juga untuk Novita Tomasila yang begitu cantik dan luar biasa. Dan selamat bergabung untuk Nona Clarence Allen. Wait, luar biasa. Kalau Nona Clarence sudah bergabung, dunia cerah ceria. Ibu Clarence jangan sering-sering main TikToks ya. Sekali-sekali posting diri Anda sedang membaca Alkitab ya. Oke, selamat bergabung untuk Yulia Titi. Apa kabar sayang? Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan kemudian selamat bergabung untuk Densi Hukom. Senang sekali bisa melihat Ibu Densi bergabung di program ini. Dan selamat bergabung untuk Queen ya. Queen. Wow, luar biasa. Queen, selamat bergabung Queen Patiasina ada di Kudamati ya. Itu saya punya anak bungsu ya. Oke, selamat bergabung Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, mendengarkan dan berbicara bersama dengan Pendeta Fendi Simatau. Jika beberapa dari Anda yang pingin mendengarkan saya lebih banyak lagi, artinya saudara pingin mendengarkan firman Tuhan lebih banyak, Anda dapat mengunjungi website pribadi saya. Lalu kemudian Anda bisa follow Instagram saya dan bisa follow Facebook saya. Dan Anda juga bisa follow Twitter saya ya. Dan Anda juga bisa ikuti saya di Telegram. Oke, ya Telegram ya. Dan kemudian Anda juga bisa mengikuti saya di podcast. Semua alamat-alamat itu Anda bisa dapatkan jika Anda memberikan informasi atau alamat yang saudara ingin dapatkan, lalu kemudian saya kirim kepada Anda. Lalu kemudian saya mencoba untuk menjawab seluruh kebutuhan teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada dengan berbagai program-program untuk bisa menjembatani dan menjawab kebutuhan ya. Kalau Bapak Ibu juga ingin mendengarkan saya, mendengarkan siaran ulang, saudara bisa ikuti lewat Facebook ini atau saudara bisa mengikutinya lewat YouTube dengan judul Fendi Talks ya, Fendi berbicara begitu ya, atau Fendi menyampaikan begitu. Nah, beberapa dari Anda tentunya saya baru dengar berita bahwa ada seorang ibu di Ambon. Kemarin-kemarin dia sedang bergumul dengan biaya pendidikan dari putranya. Nah, ibu ini janda. Nah, saudara sadar atau tidak bahwa Tuhan kita adalah Tuhan bergerak tanpa batas dan di mana saja. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita, dia bergerak jauh melampaui dimensi pengertian manusia kita. Kadang-kadang Anda berpikir di sini, tetapi Tuhan sudah berpikir jauh melampaui yang kamu pikirkan. Alkitab berkata bahwa seperti langit dan bumi, jaraknya sedemikian jauh, demikianlah agenda dan pikiran Tuhan terhadap kita itu jauh banget. Otak kita tidak akan bisa menyelami makna yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Nah, baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Nah, pergumulan ibu ini kemarin dia diskusikan kehidupannya bersama dengan kami di sini. Dan saya tahu persis Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan hal-hal yang tidak biasa. Nah, sadarkah saudaraku yang diberkati Tuhan? Tadi pagi dia baru SMS lagi dan dia berkata, Pak Fendi,
Tuhan luar biasa. Saya jawab, tolong ceritakan apa yang luar biasanya ya. Karena setiap hari ketika Anda menarik nafas itu sudah luar biasa. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa uang kuliah anak saya lunas. Tuhan intervensi dengan cara yang tidak biasa. Nah, itu yang saya bilang. Jangan remehkan apa yang ada di tanganmu. Sekali lagi, jangan remehkan apa yang ada di tanganmu. Dan jangan pernah meremehkan doa-doa yang lahir dari hati yang benar. Kembali ke sini Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati. Nah, perhatikan kata ini. Ada tanda-tanda tertentu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan tanda-tanda itu akan selalu mengingatkan Anda dari mana Anda diambil, dari mana Anda dilahirkan, dan dari mana Anda dipilih, dan dari mana Anda diproses. Itu penting. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu salah satu tanda yang saya dapat di sekolah Alkitab. Dan itu mengingatkan saya terus untuk terus merendah, untuk terus melayani. Dan itu selalu mengingatkan saya untuk selalu membersihkan sampah-sampah dalam kehidupan ini. Nah, saya akan tunjukkan tanda itu. Dan tanda itu sampai hari ini terus mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saya. Dan itu selalu mengingatkan saya kepada Tuhan. Bagaimana dia memproses saya sehingga saya hadir sampai hari ini. Nah, coba saudara lihat ini. Saudara lihat ini, ada tanda ini saudaraku. Ini ada tanda, ada goresan. Nah, saudara tahu ini goresan ini waktu saya ditugaskan punya schedule yang sudah ditetapkan untuk mengurusi sampah-sampah di sekolah Alkitab pada waktu itu di Tawamangu ya, STT Tawamangu. Sekitar tahun 1999 ya, sampai tahun 95 sampai 99, 4 tahun saya ada di sana dan digodok menjadi seorang hamba Tuhan yang harus memiliki karakter kerendahan hati dan harus sering ada dan berbaur dengan siapa saja. Nah, baik Bapak Ibu, tanda ini selalu mengingatkan saya bahwa saya harus berlutut, saya harus melayani. Ini tanda. Ini tanda bagus banget. Nah, tanda ini saya temukan waktu saya mencoba angkat tempat sampah. Dan tempat sampah itu terbuat dari lempengan besi, ya, seperti drum gitu ya, drum minyak tanah begitu. Nah, waktu saya angkat, salah satu teman saya dorong, fuk, saya terlambat menarik tangan saya. Akhirnya goresan tempat sampah yang tajam itu dia mengena pada tangan saya. Akhirnya luka, berdarah. Dan saya pikir ya itu biasa saja. Seiring dengan waktu berjalan, saya mulai lihat, ada tanda. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, bukankah perjalanan hidup ini Tuhan selalu meletakkan tanda? Judul pembicaraan saya pagi ini adalah Sekolah Kebutuhan. Ya. Nah, ada tanda selalu. Ada tanda selalu. Nah, saya membaca kalimat ini. Ketika Allah ingin mendidik seseorang, Ia tidak mengirimkan mereka ke sekolah yang berlimpah kasih karunia, tetapi sekolah yang penuh kebutuhan. Saya ulangi. Ketika Allah ingin mendidik seseorang, Ia tidak mengirimkan mereka ke sekolah yang berlimpah kasih karunia, tetapi sekolah yang penuh kebutuhan. Oh men, kita dilahirkan dan dibesarkan karena agenda Tuhan. Anda hadir hari ini karena agenda Tuhan. Bukankah Allah yang kita sembah, Allah mengirim kita ke bumi ini, ke planet ini. Anda dilahirkan dengan tujuan. Dan Anda dilahirkan karena bumi sedang mengalami kebutuhan pengenalan akan Allah. Menarik untuk kita belajar hari ini adalah resapi firman Allah. Setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan, pastikan Anda datang dengan hati yang haus. Ketika firman itu sampai kepada saudara, saudara akan lihat bagaimana serapan itu makin menggila, makin hebat.
Kenapa? Karena Anda punya hati telah siap. Nah, sebelum saudara dan saya menikmati firman Tuhan, mari kita sama-sama, saya menyapa dulu beberapa sahabat kita. Karena kemarin saya harus membayar hutang karena kemarin itu saya live bersama dengan keluarga besar Karel Soplantila yang putrinya menjadi pilot itu. Dan saya akan terbang bersama dengan mereka nanti karena ada schedule yang harus dibuat. Dan kalau saya live dengan mereka, saya live dari ketinggian nantinya. Dan saya berharap signalnya bagus begitu ya. Oke, selamat bergabung Bapak Rivaldo Bastian Barataman. Dan selamat bergabung untuk Edith Aipasa. Dan selamat bergabung juga untuk Caroline Lewerisa. Dan selamat bergabung untuk Daniel P. Michel. Wow, ini salah satu. How are you, Brother Daniel Michel? Uncle Daniel, how are you? Tuhan memberkati, God bless you. And Wendy Joe, selamat bergabung. Dan selamat bergabung Ibu dosen Yvonne Telusa. Dan selamat bergabung untuk Cah Cilia. Ibu Koce Manuhutu, apa kabar sayang? Tuhan memberkati, tetap semangat ya. Oke. Seane Stefani Watimuri, apa kabar? Dan selamat bergabung untuk Evans Reynold Alphonse. Dan selamat bergabung untuk Moi, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Nelly Smokil, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Egi Tahalele. Dan selamat bergabung untuk Chris dan Hendrik Simatau. Tuhan memberkati Bung, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk minyak kayu putih ajaib dari Pulau Buru. Nah, oke. Dan selamat bergabung untuk Bapak Leo Elwarin dan Ibu Reni Tangkuman dari Sorong. Selamat bergabung untuk Ella Usmani. Dan selamat bergabung untuk semua kita. Dan juga saya menyapa kepada Ibu Gilian Patikawa dan Ibu Lydia Papilaya. Apa kabar Ibu Lydia? Senang sekali bisa melihat Ibu Lydia Papilaya bergabung. Dan selamat bergabung untuk Joseph Laberi. Tuhan memberkati Bung Vence Ferdinandus. Selamat bergabung untuk Beto Kenan Kaiko Habibu. Hai Beto, kapan-kapan kita berdua live ya. Saya akan ajak saudara untuk live ya. Kamu dari Ambon, saya dari Amerika. Kita akan join ya. Oke, Billy Dewana, apa kabar? Tuhan memberkati Billy Dewana. Dan selamat bergabung untuk Tony Wirta. Selamat bergabung juga untuk saudara perempuan saya, Ibu Pendeta Barce Titahena. Ibu Barce sudah bergabung. Dan selamat bergabung untuk Ibu Hedi Dorothy Noya Van Delsen. Wow, ini salah satu murid sekolah orientasi melayani ya, yang saya layani dan saya ngajar di situ. Selamat bergabung juga untuk Mauren Pati Hahuan ya. Grace Titar Sole, apa kabar Grace? Semakin bercahaya ya Grace ya. Salam buat calon suamimu. Mensano, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Rutong hadir, amin. Dan selamat bergabung juga untuk shalom kepada keluarga besar Ferdinandus yang ada di seluruh dunia ya. Sorsin Dek. Who is that? Oh, I think Charles punya iparnya Charles ya. Oke. Mauren Patihawan, shalom. Thank you semua. Tuhan memberkati sudah bergabung. Oke, kita kembali ke topik pembicaraan kita supaya kita jangan membuang-buang waktu, sebab waktu itu luar biasa mahal. Oke? Nah, kembali ke pernyataan saya. Saya ulangi kalimat ini. Ketika Allah ingin mendidik seseorang, Ia tidak mengirimkan mereka ke sekolah yang berlimpah kasih karunia, tetapi sekolah yang penuh kebutuhan. Sadarkah saudara, melalui sumur dan penjara bawah tanah, Yusuf diproses menuju tahtanya. Yusuf diproses menuju agenda Tuhan. Yusuf diproses untuk mencapai tingkat kemaksimalan dari seorang Yusuf untuk menggenapi tujuan dan panggilan Tuhan. Visinya jelas. Dari awal dia telah bermimpi. Bagaimana Tuhan menggiring dia sampai dia sukses dan berhasil. Bagaimana dia menjadi orang kepercayaan dan menjadi tangan kanan dan orang nomor 2 Mesir pada waktu itu. Sadarkah saudara bahwa setiap kita dilahirkan dengan tanda keajaiban.
Anda percaya atau tidak bahwa setiap Anda dilahirkan dengan tanda? Yusuf dilahirkan dengan visi besarnya. Tandanya apa? Jubah kebesaran yang dikenakan oleh siapa? Ayahnya. Sekali lagi saya mau kasih tahu saudara, jangan meremehkan dirimu. Sebab setiap kita dilahirkan dengan tanda-tanda di sekolah kehidupan. Dengar baik, hidup ini seperti sekolah kehidupan. Nah, sadari betul bahwa apa yang Tuhan lakukan dan lakukan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Oke, next. Lihat. Musa mengembalakan domba di padang gurun sebelum Allah memanggilnya untuk melayani. Saudara, sadarkah saudara? Musa lahir dari Mesir disebabkan karena dikejar oleh Firaun karena Firaun hendak membunuh dia. Tapi sadarkah saudara bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang tahu persis bagaimana meluputkan dan mengangkat seseorang. Jangan buru-buru menyalahkan siapapun. Saya akan ulangi ini, saudaraku. Nah, kembali ke sini, saudaraku. Bagaimana Musa dipanggil Tuhan? Ini keren. Nah, Musa dipanggil Tuhan. Nah, di dalam sekolah kebutuhan ini, Keluaran pasal 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan kita tahu persis bagaimana tongkat itu dilempar, kemudian dia jadi ular, bla 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 bla. Bagaimana tongkat itu membelah laut, bagaimana tongkat yang sama mengeluarkan air dari batu. Dan ini adalah hal-hal yang tidak mungkin dikerjakan. Selama Anda berjalan dengan Tuhan, Anda akan lihat mujizat demi mujizat. Perkenanan Allah selalu ada dengan orang-orang yang bersedia untuk menggunakan apa yang ada di tangannya. Pagi ini kita bicara tentang sekolah kebutuhan. Nah, sadari betul bahwa pernyataan saya tadi katakan bahwa ketika Allah ingin mendidik seseorang, Ia tidak mengirimkan mereka ke sekolah yang berlimpah kasih karunia, tetapi sekolah yang penuh dengan kebutuhan. Musa dikirim ke tengah-tengah kebutuhan Israel untuk diluputkan dari yang namanya penjajahan dan penawanan, serta apa? Penyiksaan, tekanan hidup. Musa dikirim ke sana. Dia tidak dikirim kepada sekolah-sekolah yang penuh kasih karunia, penuh yang enak-enak saja. No, dia dikirim ke sana. Ada penolakan, ada tekanan, tetapi justru dia dikirim ke sana. Nah, saya mau kasih tahu buat saudara, hari ini kalau beberapa dari Anda yang menyaksikan program ini ada dalam tekanan-tekanan kehidupan yang tidak mudah, sadari betul bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan pendidikan itu. Anda akan mengeluarkan gelar-gelar terbaik yang Tuhan lakukan di sana. Anda akan punya proses-proses yang matang yang menghasilkan Anda menjadi cemerlang di sana. Jangan buru-buru menolak atau menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan orang lain. Jangan buru-buru menyalahkan situasi. Sikap hidupmu dan reaksi hidupmu dan respon positifmu akan mengeluarkan hal-hal yang tidak biasa dalam kehidupan Anda. Seorang penerbang yang baik ketika dia terbang dengan pesawatnya, kemudian dia mengalami kegoncangan-kegoncangan di atas. Bisa jadi dia akan berkata, "Aku menyerah dan aku turun dan aku tidak mau terbang lagi." No. Seorang penerbang yang baik adalah bagaimana dia mengatasi badai di atas sana, bagaimana dia mengatasi segala bentuk yang namanya masalah, badai dan sebagainya. Dia atasi di atas. Bahkan saya mendengar kemarin Carla menceritakan bahwa waktu dia terbang dengan instrukturnya, saudara tahu apa yang dilakukan oleh instrukturnya? Instrukturnya mengajarkan dia untuk mematikan mesin pesawat. Nah, saudaraku, mematikan mesin pesawat itu hanya orang gila, kan begitu? Menurut kita itu gila, tindakan bodoh. No, tapi itu adalah proses dari pendidikan. Instruktur sedang mengajarkan Carla bahwa ketika mesin mati, bagaimana reaksi dan sikapmu mengatasi persoalan ini di atas ketinggian itu. Sadari betul Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kadang-kadang ketika Anda mengikuti Tuhan dengan serius, kamu berdoa, doa tidak dijawab, kamu baca Alkitab tidak ada jawaban, kamu datang ke persekutuan tidak ada jawaban, kamu lakukan apa-apa yang menyangkut kebutuhan Tuhan, tidak ada jawaban. Saudara sudah mendatangi berbagai jenis pendeta yang ada di planet bumi ini, mengikuti berbagai acara kegiatan ibadah di mana saja. Bahkan Anda datang dari KKR kepada KKR, mengunjungi gereja ganti gereja, Anda tidak menemukan jawaban. Itu seperti mesin pesawat yang dimatikan. Brek. Pertanyaan saya, apakah Tuhan meninggalkan kamu? No.
Karla terbang dalam ketinggian bersama dengan instrukturnya. Dan instrukturnya bisa membaca sikap hati Karla ketika bereaksi terhadap situasi ketika mesin mati. Saudara, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu semua di tempat ini bahwa jangan buru-buru menyalahkan situasi. Sesungguhnya situasi itu membentuk dan mengeluarkan apa yang disebut dengan sikap hati dan reaksi positif. Respon positifmu menentukan sikapmu. Bahkan menentukan jalan keluar yang kamu akan tempuh. Dalam ketenangan, engkau dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijak. Saya orang yang paling cepat berespon terhadap hal-hal negatif. Tapi Tuhan pun mengajarkan saya bagaimana kamu belajar berdiam diri. Jangan buru-buru berbicara dan mengkomunikasikan apa yang ada di hatimu ketika segala sesuatu berjalan tidak seperti yang kamu inginkan. Saya belajar hampir setiap hari untuk membunuh rasa ingin tahu saya terhadap hal-hal yang berupa kedagingan itu, saudaraku. Tapi Tuhan ganti dengan rasa ingin tahu akan Tuhan lebih dari yang saya bayangkan sebelumnya. Sadari betul bahwa Musa ngalamin hal yang sama. Yusuf mengalami hal yang sama. Sekali lagi, Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Ini mengingatkan saya kepada Karla dengan instrukturnya. Dia matiin mesinnya, men. Tujuannya apa? Untuk melatih Karla. Ketika dia ada di ketinggian seorang diri dalam penerbangan, dia tahu bagaimana dia bersikap mengatasi semua kesulitan itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini bagus bagi kita. Sebuah pelajaran yang tidak mudah dan tidak gampang untuk saudara dapatkan itu. Kadang-kadang saudaraku, sekolah kebutuhan menghadirkan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saudara. Karena Tuhan punya kebutuhan bahwa orang jenis seperti ini dia cocok untuk daerah ini. Orang seperti ini dia cocok untuk menjawab kebutuhan ini. Tidakkah saudara tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerjakan yang tidak biasa kepada Anda? Tuhan kirim orang-orang yang tidak biasa. Tuhan kirim orang-orang yang tidak biasa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Berapa banyak dan seringkali saya menemukan saya ditolong oleh orang-orang yang tidak biasa. Bahkan yang tidak pernah ada dalam agenda dan pikiran serta hati bahkan ucapan. Tapi justru Tuhan kirim orang-orang yang tepat pada waktunya dengan cara yang tidak biasa. Bukankah kamu juga orang yang tidak biasa? Anda tidak biasa di bumi tapi Anda terbiasa dengan sorga. Kenapa? Karena Anda datang dari sana. Alkitab berkata bahwa Yesus berdoa kepada murid-muridnya dan Yesus berkata bahwa Bapa lindungi mereka karena mereka tidak berasal dari dunia, mereka berasal dari Bapa. Kita dilahirkan dengan potensi terbaik Tuhan. Kenapa kamu begitu meremehkan Tuhan? Kenapa kuasamu terasa terbatas? No, kuasamu tidak terbatas selama kamu memberi peluang, memberi kesempatan kepada Tuhan menduduki hatimu. Alkitab berkata bahwa aku mengaruniakan apa yang disebut dengan kuasaku. Bahkan ketika Paulus berdoa di tengah-tengah kegoncangan batinnya, di tengah-tengah penyakit kelemahan dia, Tuhan datang dan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Bahkan bukan cuma itu, saudaraku. Kuasaku menjadi nyata di tengah-tengah kelemahan. Tidakkah saudara mengerti? Anda ingin lihat kuasa Tuhan? Jangan usir kelemahanmu. Anda bisa lihat, Anda ingin lihat kuasa Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan melihat kepada kelemahanmu saja. No. Anda tahu bahwa kelemahan itu adalah titik di mana intervensi Tuhan dengan kuasanya untuk mengubah kelemahanmu menjadi kekuatanmu. Semua orang bisa bilang seperti itu. Nah, coba lihat. Listen. Petrus terhina dan remuk hati karena menyangkali siapa? Menyangkali gurunya. Tapi justru malah aneh. Dia diminta sama Tuhan, diberi perintah, dia diberi perintah oleh Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu udah jelas reputasi Petrus buruk di mata gurunya. Kamu sudah menyangkal aku, kamu tolak aku. Tapi justru Tuhan kasih tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Hei, dengar baik ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang Anda mendengarkan program ini dan berkata, Tuhan aku tidak mampu. Listen to me, dengarkan. Anda punya kuasa yang tidak biasa. Karena yang diam di dalam Anda, itu juga yang tidak biasa. Tidakkah saudara mengerti dan memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak tanpa batas? Dia bisa tahan matahari demi kemenangan untuk Yosua.
Dia bisa tahan gelombang laut demi menyelamatkan murid-murid. Dia bisa tebarkan jalan untuk menangkap 153 ekor ikan. Untuk membuat apa? Menjawab kebutuhan. Itu yang saya bilang, sekolah kebutuhan. Kalau Anda lulus dari sekolah ini, Anda tahu persis, Anda keluar bercahaya. Karena Anda bukan anak-anak gampangan, tapi Anda adalah anak-anak yang mahal. Makanya proses pun mahal. Sadarkah saudaraku, Nabi Hosea mencintai dan menyayangi istrinya yang tidak setia. Sebagai wujud ketaatannya pada Tuhan. Ini aneh. Itu yang saya bilang, Nabi itu alat peraganya Tuhan. Orang Kristen, siapapun yang kamu hadir, Anda adalah alat peraga Tuhan. Dunia pingin nonton Anda. Bagaimana Anda bereaksi ketika masalah itu datang? Bagaimana Anda meresponi setiap kebenaran firman? Saudara dengar baik, kenapa jemaat di Berea lebih antusias mendengarkan firman? Karena mereka dengar firman, lalu kemudian mereka pulang dan menyelidiki dan mereka menghidupinya. Kuasa firman itu akan bermanifestasi dengan kekuatan dan memanifestasikan hal-hal yang ajaib jika saudara pulang dan mendengarkan firman ini dan saudara menghidupinya dan saudara belajar kembali. John Carlock, salah seorang pembicara dan pengajar Inggris kalau tidak salah. Dia mengajarkan seluruh pembicara-pembicara dunia, termasuk dia mengajarkan saya. Dia mengajarkan bahwa kalau Anda ingin firman itu menjadi daging dalam roh dan jiwamu, bacalah firman itu sampai 60 kali. Anda bisa bayangkan siapa itu yang mau dengar khotbah 60 kali dalam sehari. Dengar khotbah yang sama, dengar khotbah yang sama. Itulah yang membuat saya mengerti kenapa Tuhan berkata kepada Musa dan Yosua, perkatakanlah firman ini siang, pagi, malam, dan petang. Berulang-ulanglah ceritakan firmanku kepada generasi demi generasi, angkatan demi angkatan, keturunan demi keturunan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini harus kita menjadi bagian kita. Dengarkan. Tuhan tidak pernah terlambat, bos. Hosea disuruh menikahi pelacur. Aduh mama mia, ini agendanya terbalik, bos. Di mana-mana, maaf ya, di mana-mana laki-laki cari perawan dong. Ini Hosea cari yang sudah, aduh kacau sekali, bos. Tapi Tuhan bilang pergi dan kawini Gomer, men. Oh, ini yang saya bilang, saudaraku. Ketika Allah ingin mendidik seseorang, Ia tidak mengirimkan mereka ke sekolah yang berlimpah kasih karunia, tetapi sekolah yang penuh kebutuhan. Hosea lahir dan dibesarkan di tengah-tengah bangsa seperti ini. Bukankah dia mengerti dan dia menjawab kebutuhan bangsa? Israel tidak setia dengan Tuhan. Digambarkan Tuhan sebagai mempelai laki-laki, Israel sebagai mempelai perempuan, tapi tidak setia. Betapa manusia berselingkuh dari hadirat Allah. Mereka menjauh hadirat Allah. Mereka mendatangkan Baal, Asitoret, dan segala bentuk manifestasi dunia. Tidakkah kita mengerti? Hosea mencintai dan menyayangi istri yang tidak setia. Anda bisa bayangkan, ini Hosea baru tidur dengan Gomer tadi malam. Besok pagi Gomer sudah tidur dengan orang lain. Kurang ajar. Anda bisa bayangin ini seperti apa, saudara? Ini pengetahuan apa ini, saudaraku? Sekolah seperti apa yang sedang dialami oleh Hosea? Tapi itulah yang dikatakan Tuhan, pergi dan kawinilah dia. Oh man, ini gak gampang, bos. Tuhan punya cara yang tidak pernah kita bisa selami, saudaraku. Saya mengerti bahwa situasi ini sulit bagi kita. Beberapa dari Anda PHK, di-PHK-kan. Perusahaan kolaps, usaha makin menurun omset, dan semuanya makin berasa tidak pasti ke depan ini. Bahkan belakangan kalau saudara nonton berita, muncul lagi varian baru dari corona ini. Aduh mama mia. Sampai-sampai orang membuat plesetan, ini varian ini rasa apa lagi? Stroberi, coklat atau apa ini? Pisang atau apa ini? Nah saudara bisa bayangin coba. Kita sedang ada di situasi seperti apa sekarang? Come on. Saya berharap Bapak Ibu, mari buka telinga rohanimu, buka hatimu dan memandang Tuhan. Maaf, saya mesti bilang ini. Kalaupun Anda sakit dan mati, kamu mati di dalam Tuhan. Kalaupun hari itu terjadi, kamu tahu bagaimana mengucap syukur di tengah-tengah situasi hidup yang susah.
Jangan berhenti menyalahkan Tuhan. Teruslah kerjakan bagian Tuhan di dalam kehidupan saudara. Teruslah mengerjakan itu. Teruslah mengerjakan itu. Teruslah mengerjakan itu. Tuhan tidak pernah curang. Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang tidak biasa dalam hidup saudara. Beberapa mungkin akan berkata, Pak, bukankah kita ikut Yesus harus bahagia? Yes, amin. Tapi mari saya kasih tahu saudara, tidakkah saudara baca seluruh mulai dari Kejadian sampai tutup Wahyu? Rasul-rasul Tuhan, nabi-nabi Tuhan, ditolak, dihina, dicambuk, dimaki-maki, diludahi, dianiaya, dibunuh, digergaji. Saudara bisa bayangin? Kalau cuma orang Kristen hari ini, Anda nggak bisa keluar rumah karena corona, Anda mengutuk-ngutuk, ngapain kamu kutuk? Mengucap syukur. Anda di dalam rumah, supaya menghabiskan waktu dengan istri dan anak-anak, kan begitu. Ambil sisi positifnya. Dengar baik, pecundang melihat malapetaka di tengah-tengah kesempatan. Tetapi pemenang melihat kesempatan di tengah-tengah badai. Beda. Orang yang kalau berdiri dengan Tuhan cara pandangnya beda. Otak juga beda. Sikap hati juga beda. Nah, pikirkan ini baik-baik. Siapa sih yang saudara besarkan di dunia ini? Tuhankah atau manusia? Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya paling belajar banyak di tengah-tengah situasi sulit seperti ini. Setiap hari saya harus belajar membunuh keinginan-keinginan saya. Makanya saya kasih judul sekolah ini adalah apa? Sekolah kebutuhan. Sekolah kebutuhan. Sekolah kebutuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lihat. Thomas Alva Edison pernah berkata, ada jauh lebih banyak peluang daripada jumlah orang yang dapat melihatnya. Ngerti nggak? Artinya kesempatan peluang banyak, tapi orang sulit melihat kesempatan itu. Orang justru lihat kekurangan, kelemahan. Seperti beberapa kali saya berkatakan bahwa jangan pernah melihat kelemahan pasanganmu, tapi lihatlah bagaimana engkau bisa menutupinya. Lalu kemudian kalian berdua bisa menari di tengah-tengah kesempurnaan itu. Karena Anda yang menutupinya. Perceraian terjadi bukan cuma karena uang, saudaraku. Tapi perceraian terjadi karena konsep berpikir kita selalu melirik kepada kelemahan pasangan. Makanya kita berantem tiap hari. Halo, Merry Christmas. Ini serius, saudara. Thomas Alva Edison menulis, siapa Thomas Alva Edison ini? Sejarah mencatat kurang lebih ada 1000 temuan yang dia lakukan. Oh, ada jauh lebih banyak peluang daripada jumlah orang yang dapat melihatnya. Bukankah hidup ini peluang? Bukankah hidup ini kesempatan yang Tuhan berikan? Supaya apa? Anda dan saya bisa berkreasi. Bisa berselancar di tengah-tengah badai. Bisa berselancar di tengah-tengah persoalan hidup. Bisa berselancar di tengah-tengah tekanan batin. Tidakkah saudara tahu bahwa Tuhan itu, dengar. Kemuliaan itu ada di tempat-tempat sulit, bos. Kemuliaan itu ada di sekolah kebutuhan. Oke? Kemuliaan itu ada di padang gurun. Kemuliaan itu ada di mana, sayang? Ada di dapur perapian. Kemuliaan ada di mana? Di danau yang bergelombang. Kemuliaan ada di mana? Halo? Di mana? Kemuliaan ada di mana? Di pohon ara. Halo, men. Sakeus menemukan Yesus di mana? Pohon ara. Orang kaya naik pohon itu nggak mantap. Itu bukan bagian dia. Orang kaya naik pohon itu aneh kalau dunia sekarang. Orang kaya itu harus naik apa? Lamborghini. Apalagi keluaran terbaru sekarang nih, produk baru nih, Tesla, keluaran terbaru. Naiknya itu, bos. Tapi Zakeus, orang kaya di kota itu, naiknya apa? Pohon, men. Siapa yang bisa bikin dia bisa naik pohon? Yesus, men. Ketertarikan itu. Yesus punya daya tarik. Kekudusan itu punya daya tarik. Kebenaran itu punya daya tarik. Dengar. Listen. Kebenaran, kekudusan, kesucian hidup itu punya daya tarik. Halo, maaf ya saya ngomong ini. Pelacur cari pelacur, tapi kekudusan cari kekudusan. Beda, bos.
nilai hidup yang tinggi akan cari nilai hidup yang tinggi. Kalau Anda menempatkan dirimu sebagai berlian, yang mendatangimu adalah emas, bukan besi putih, bos. Oke? Andalah yang meletakkan nilai dalam hidup Anda. Bukankah penciptamu sudah meletakkan nilai bahwa kamu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan? Kenapa kamu meragukan dia? Hah? Para pemimpin besar, bahkan para pendoa-pendoa hebat yang mengubah sejarah bangsa-bangsa bahkan dunia, mereka lahir di tengah-tengah krisis. Listen, dengarkan baik-baik. Mereka lahir di tengah-tengah krisis. Saudara tahu, semua orang-orang berhasil, semua pebisnis-pebisnis besar di dunia ini, mereka lahir karena krisis. Karena di tengah-tengah krisis, kapasitas mereka keluar. Dan mereka menemukan jawaban. Beritahu kepada keluargamu, beritahu kepada suamimu, anak-anakmu, kamu bernilai. Kalau Anda menghadiri pemakaman seseorang yang meninggal, yang Anda tahu apa di sana? Semangat, memotivasi, menghibur, right? Betul? Tapi mari saya mau kasih tahu. Manusia kita butuh pujian. Manusia kita butuh hiburan, penghiburan, ya. Kalau kita berduka, orang datang penghiburan, bla 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 dan sebagainya. Itu bagus. Itu semacam apa? Simpati, menyatakan simpati, menyatakan kasih, perhatian. Itu bagus. Tapi mari saya kasih tahu. Ketika Anda ada dalam krisis, ketika Anda dalam tekanan hidup, jangan sering-sering menerima. Dengar. Jangan sering-sering menerima pujian-pujian orang di tengah-tengah krisis. Karena Tuhan mengajarkan nabi-nabinya lewat krisis juga. Tapi Tuhan gak datang sio-sio mereka. Oh kasihan. Saya paham betul, manusia kita butuh dihibur, butuh pelukan dan sebagainya. Butuh itu. Tapi mari saya kasih tahu. Kalau Tuhan melakukan hal yang sama kepada para nabi dan rasul, sadarkah saudara, tidak akan keluar 13 kitab yang ditulis oleh Paulus. Paulus menulis kitab-kitab terbaiknya. Dari mana? Penjara. Kalau Paulus didera, karam kabal beberapa kali, dipatuk ular, dihianati, difitnah. Kalau Tuhan luputkan dia dari semua situasi itu, 13 kitab tidak akan lahir. Saya mau kasih tahu saudara, tidak ada tulisan-tulisan yang mempengaruhi dunia yang lahir dari masa damai. No. Tulisan-tulisan terbaik yang menginspirasi dunia itu lahir dari tekanan dan krisis. Paulus melahirkan 13 kitab dari mana? Penjara. Jadi beritahu kepada dirimu, kalau hari ini kamu lagi sulit, stop menggerutu. Stop menyalahkan orang lain. Stop menyalahkan Tuhanmu. Mulai lihat ke dalam. Apa yang saya bisa buat untuk kerajaan Allah. Saya baca sejarah ini. Kiranya kebenaran ini membukakan agenda dan pola pikir Anda. Dengar saya kasih tahu. Ikut Tuhan itu enak, tapi susah-susah gampang. Oke? Makanya Tuhan bilang ini, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang, yang Tuhan pasang, bukan kamu yang pasang. Kalau kamu ingin kaya, itu
hook yang kamu pasang bagi dirimu. Makanya kamu mengejarnya tuh dengan gila-gilaan. Nyalahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Tapi kalau yang dari Tuhan, tidur pun Tuhan bisa berkati Anda. John F. Kennedy, presiden ke-35 dari Amerika. Dia terpilih menjadi presiden termuda. Tapi dia juga presiden yang meninggal muda. Jadi dilantik jadi presiden termuda, tapi dia meninggal juga di usia yang sangat muda. Kemudian ini sejarah dia singkat, saya baca buat saudara. Ia masuk angkatan laut pada tahun 1943. Ketika kapal yang ditumpangi dia ditabrak sama kapal perusak Jepang, membuat kapal itu tenggelam, dan John F. Kennedy ini dia mengalami masalah pada tulang belakang gitu. Pada bagian belakang dia. Mari saya kasih tahu. Justru di tengah-tengah rasa sakit dia, di tengah-tengah sakitnya dia, sejarah mencatat, dengar, sejarah mencatat, dan itu dibukukan saudaraku. Itu dicatat begini, ia menyelamatkan anak-anak kapal yang masih hidup melewati perairan berbahaya ke tempat yang aman. Dalam kondisi cedera, tapi mikir keselamatan orang lain. Itu keren. Makanya saudaraku, dia punya quote. Dia punya sebuah pernyataan yang begitu menginspirasi pemimpin-pemimpin dunia, termasuk saya, hari ini. Dia menulis seperti ini. Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Itu quote dari siapa? John F. Kennedy, presiden Amerika termuda. Tapi dia mati, ditembak, saudaraku. Dibunuh. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini yang membuat kita bisa mengerti sekarang. Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Beberapa mungkin ibu rumah tangga sedang berkata bahwa pendeta, saya tidak punya spesifikasi hebat atau kualifikasi atau apa. Talenta karunia. No. Kamu punya doa yang bisa mengubah satu bangsa. Setiap kita dilahirkan dengan tujuan. Setiap kita dilahirkan dengan talenta. Kenapa kamu begitu meremehkan kuasa Tuhan? Yeremia 29 ayat 7. Ini perintah Tuhan bagi orang Israel. Dengar. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah loh, Anda tahu mereka ada di mana? Tempat pembuangan, dalam penawanan. Tapi justru Tuhan bilang, usahakan dan doakan. Oh aduh. Ini, makanya saya mau bilang buat saudara, kekristenan itu agama yang berbanding terbalik dengan kebanyakan yang lain. Anda mau jadi besar, turun melayani. Kebesaran tidak dilahirkan dari bakat, tapi kebesaran dilahirkan dari melayani. Melayanilah negaramu dengan apa? Doa-doamu, bukan mengutuk pemerintah. Gitu. Emangnya kamu kutuk pemerintah terus pemerintah jadi baik begitu? No. Alkitab berkata bahwa kebenaran meninggikan derajat bangsa, dosa menodai bangsa. Nah, salah satu agenda orang percaya adalah mendoakan pemerintah. Roma 13. Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk kebenaran ini semakin digaungkan, lalu menjadi apa? Mercusuar dan cahaya bagi bangsa-bangsa. Orang Kristen jangan bikin dosa lagi. Karena Anda bikin dosa, Anda tambah menodai bangsa. Kita dipanggil untuk menginspirasi bangsa-bangsa. Kita dipanggil untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Bukan menjadi sampah, bukan. Anda tidak dipanggil untuk itu. Minggu-minggu lalu, hari-hari kemarin, saya bilang kan tentang wanita Samaria. Sampah masyarakat.
Makanya saya kasih judul, sampahmu, masa depanmu. Coba lihat. Itu makanya Tuhan kalau rubah orang, dia nggak butuh kurikulum vitae. Tuhan kalau mau pakai seseorang, dia nggak butuh itu prestasi-prestasi kamu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dia nggak butuh itu. Kalau dia butuh itu, Petrus tidak dipilih jadi murid. Loh, Alkitab bilang ini, Petrus itu uneducated, artinya orang yang tidak terdidik, justru dipakai Tuhan. Apa yang dia buat? Satu kali dia tabaus, satu kali dia berfirman, satu kali dia berkhotbah, satu kali dia mengajar, 3.000 datang menyembah Yesus. Nah kita ini sudah sekolah sampai sudah luar universitas mungkin. Sampai kita sudah universitas terbuka lah, universitas luar dalam lah, apalah saudara mau sebut begitu. Kita nggak berubah-berubah, justru kita tambah pintar, tambah bikin rusak dunia. Halo, yang dengar program ini berubah dan bertobat. Saya bukan orang yang sempurna, tapi saya dihadirkan Tuhan untuk cocok bagi generasi ini, untuk menghardik dan mengajar bagaimana kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah situasi buruk seperti ini. Saya berharap saudara bisa mengerti lah apa yang saya sampaikan. Nah, dengar. Di tengah-tengah kesukaan punggung dia lagi apa tuh? Dibilang luka parah itu. Literatur bilang luka parah itu John F. Kennedy itu. Tapi dia masih sempat merangkak untuk tolong teman-teman yang hidup. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus di Taman Getsemani dia berdoa, Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus dia tidak pilih kehendak Allah. Itu artinya Anda dan saya akan jadi sampah sampai hari ini. Justru karena dia memilih mati. Dan kita dapatkan berkat. Nah, ending dari cerita John F. Kennedy, Presiden Amerika yang 35 hari ini, apa yang dihadirkan? Apa yang dihadirkan? Dihadirkan apa ini? Dia mendapat yang namanya reward. Ya, reward itu apa? Kayak hadiah atau pangkat gitu, kayak semacam penghargaan ya. Penghargaan dari pemerintah. Kenapa? Karena keberaniannya. Kita punya doa yang mungkin tidak ada di pemerintah. Tapi Anda punya doa untuk mendoakan pemerintah. Mungkin pemerintah yang pimpin Anda dia tidak kenal Yesus. Itu bukan masalah. Masalah di kita. Yang Tuhan pingin itu apa? Gereja yang berorientasi kekekalan. Gereja yang harus berdoa. Terserah pemerintah mau tidak takut Tuhan. Karena dikatakan waktu pembuangan di Babel, di sini juga mereka tidak kenal Tuhan. Justru Tuhan mengajarkan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Nah loh, Anda dipanggil untuk berdoa, makanya jangan kutuk-kutuk pemerintah. Nah, kita punya doa yang mungkin tidak ada di pemerintah. Saudara, di sekolah-sekolah Amerika juga sudah nggak ada yang namanya belajar Alkitab. Itu sudah nggak ada. Bahkan doa-doa sudah mulai dihilangkan. Sudah hilang berapa lama? Makanya ada satu tulisan berkata gini, Tuhan telah hilang dari Amerika. Tuhan telah pergi dari pemerintah. Tuhan telah pergi dari Amerika. Saudara bisa bayangin bagaimana supaya saudara bisa kasih kembali itu Tuhan? Ya berdoa. Biar Tuhan intervensi. Ini yang saya bilang. Sekolah kebutuhan. Kenapa Anda tinggal di daerah itu? Kenapa Anda tinggal dan dibesarkan di bangsa ini? Di Amerika, di Indonesia, di Eropa, di mana? Beberapa dari Anda yang mungkin sedang mendengarkan ini, kenapa Anda tidak tinggal di Jogja? Kenapa Anda tinggal di Tiakur? Kenapa Anda tinggal di Surabaya, di Jakarta? Kenapa? Berarti Tuhan mau panggil Anda untuk apa? Menjawab kebutuhan kota itu. Makanya saya kasih judul khotbah ini, Sekolah Kebutuhan. Jangan bilang Anda tidak punya sesuatu untuk menarik sorga datang ke bumi. Salah. Anda punya sesuatu yang ditunggu oleh sorga. Apa? Doa. Alkitab berkata doa orang benar besar kuasanya. Kehadiranmu adalah bentuk dari sorga mengunjungi bumi.
Makanya di dalam Yeremia 29 ayat 7, Tuhan bersuara kepada Nabi, beritahu kepada bangsaku, umatku, berdoa, 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 berdoa. Bahkan Tuhan mengajarkan kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Amen. Berdoalah buat pemerintahmu. Jadi kalau Tuhan taruh Anda di situ, Anda kerja di situ, berarti maksud Tuhan tuh jelas. Berdoalah buat pemerintahmu, berdoalah buat bos kamu. Supaya gini, kalau Anda kerja di perusahaan, perusahaan itu omsetnya naik, dia mengalami keuntungan, gajimu juga naik bukan? Halo? Kesejahteraanmu juga kena kan? Anda dapatkan? Itu sudah. Itu. Tapi Pak Pendeta, saya sudah berdoa. Tapi bos tidak naikin gaji saya. Ya sudah, bersyukur. Berarti belum waktu yang tepat. Mungkin bosmu sedang persiapkan kamu untuk ganti dia. Atau kamu beli itu perusahaan. Kita kan gak pernah tahu agenda ini. Apakah Anda tahu sehasta dari perjalanan hidupmu bertambah atau berkurang? Apakah Anda tahu kapan Anda mati dan hidup? Hah? Kan gak tahu juga. Makanya mulai dari sekarang berpikir. Jangan bikin dosa. Stop. Bagi bapak-bapak yang suka selingkuh, berhenti, kembali kepada istrimu. Mumpung ada waktu nih. Hah? Dalam situasi sulit, bayangin coba. Dalam situasi sulit, Israel ditawan itu, mereka diajarkan untuk berdoa. Alamak, ini Tuhan kita salah ini. Sudah disiksa, sudah dianiaya, sudah dibuang, kerja paksa, disuruh berdoa lagi. Walah. Itu yang Tuhan bilang, berdoalah kepada musuhmu. Saudara tahu, berdoa kepada musuh. Itu sama halnya Anda membunuh daging kamu. Kamu pingin balas, tapi kamu diam. Dengan segala bahasa yang bisa kamu terbitkan dari mulut, tapi kamu belajar diam. Kamu pingin menyakiti tetanggamu yang membuat kesalahan kepada kamu, tapi kamu memilih diam. Listen, pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan Anda. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Catat itu baik-baik. Tuhan ubah padang gurun menjadi sungai. Tuhan ubah kota-kota kafir untuk orang percaya nikmati. Anda lihat bagaimana Israel keluar dari Mesir. Tuhan buat orang Mesir bermurah hati. Itu bahasa, itu kalimat Alkitab. Israel minta apa saja, mereka kasih. Anda bisa bayangkan. Ketika Israel keluar dari Mesir, Mesir jadi miskin. Kenapa? Rice cooker dibawa, magic jar dibawa, lemari es dibawa, kasur dibawa. Bahkan dikatakan ini emas, berlian, apa semua yang disimpan oleh orang Mesir dibawa sama orang Israel karena Tuhan bikin mereka bermurah hati. Nah, saya mau kasih tahu bos saudara, kalau hari ini ada orang yang membenci kamu, diam dan tenang, tutup mulut. Diam. Diam, tetap tenang di situ. Sedikit lagi tuh, emasnya dicabut, kalungnya dicabut, datang ke kamu. Ini Pak, tenang aja, tenang. Nggak ada yang susah kok. Yang susah itu adalah pikiranmu sendiri, bermain dengan pikiranmu. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah itu sudah. Dengar. Yeremia 29 ayat 7, Tuhan katakan kepada Nabi, beritahu kepada orang-orangku, umatku, usahakan kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Karena kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kita. Nah ini korelasi dengan Kolose 3 ayat 23 ini. Apapun juga yang kamu perbuat, artinya gini, yang perbuat ini usahakanlah, berdoalah, ya toh? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, sekarang saya tanya, yang Anda berdoa itu kepada pemerintah, itu kepada Tuhan atau kepada siapa? Hah?
Pemerintah kan juga, maaf kata nih, pemerintah juga nggak peduli kok. Kamu mau berdoa atau tidak berdoa juga dia nggak peduli. Tetap dia dapat gaji tiap bulan. Ya toh? Sementara Anda terus membayar pajak. Kan begitu ceritanya. Nah, tapi kok kita kok begini? Gitu. Nah itu yang saya bilang. Lakukan untuk Tuhan supaya tidak ada space untuk saudara menyakiti dirimu. Dengan meninabobokan dirimu di tengah-tengah mengasihani diri. No. Berdoa, men. Doa itu mengubah sejarah. Doa itu lampu untuk penerangan batinmu. Karena waktu Anda berdoa, ada sisi-sisi di mana Anda nggak bisa lihat dengan mata Anda sendiri. Tapi Anda perlu lihat dengan mata hati. Yaitu doa menyingkapkan, membukakan. Apa kita ada sekarang memberi keuntungan? Nah pertanyaannya begini. Apakah kita ada sekarang memberi keuntungan kepada orang lain atau tidak? Nah coba saudara tanya diri sendiri. Saya ada di keluarga ini menguntungkan gak ya keluarga ini? Apakah papa dan mama diuntungkan gak dengan kehadiran saya? Maaf ya, jangan-jangan orang tuamu sedang membesarkan teroris masa depan. Atau jangan-jangan orang tuamu sedang membesarkan pengedar narkotika terbaik. Atau jangan-jangan orang tuamu sedang membesarkan pelacur masa depan. Atau maaf, orang tuamu sedang membesarkan kamu dengan apa nih? Dengan hasil korupsi, dengan hasil curian. Tidakkah saudara dan saya bisa mengerti? Saya masih ingat sekali ketika saya ada seseorang memberkati saya dengan sejumlah uang. Saya pulang dengan amplop di tangan, lalu saya kumpul anak-anak saya dan saya bilang, ini ada berkat dari Tuhan lewat orang ini. Terus anak saya tanya, Papa ini uang dari mana Papa? Hah? Papa tidak ambil uang orang kan? Papa tidak mencuri kan? Saudara, anak-anak saya tidak pernah lihat uang sebanyak itu. Makanya mereka tuh mempertanyakan. Nah saya juga mau mempertanyakan. Kalau tiba-tiba tetanggamu pakai mobil mewah. Tiba-tiba dia rumah mewah. Jangan-jangan istrinya juga lain. Nah itu perlu makanya saya bilang. Semakin kaya seseorang, dengar baik. Karunia membawamu ke puncak, tapi sikap hati dan karakter menjaga Anda tetap di puncak. Nah, kalau mental Anda tidak sanggup untuk terima kekayaan, kita bakalan rusak, kita bakalan hancur. Saya kasih tahu bos saudara, Ananias dan Safira kaget ketika mereka jual tanah punya hasil yang banyak. Oh men, mereka jatuh mati karena menipu. Coba saudara bisa di mana? Di bawah kaki Petrus. Nah, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu saudara di sini bahwa apa yang kamu punya sekarang ini mengucap syukur walaupun sedikit. Dengar, roti yang sedikit didapat tapi disertai dengan ucapan syukur, dia berubah menjadi berkat. Penghasilan yang dapat banyak dengan cara mencuri, dengan cara menipu, itu akan hilang habis juga dengan cepat. Bahkan merusak hari-hari hidupmu. Bisakah saudara bisa mengerti dan memahami akan hal ini? Mari kita kerjakan hal-hal yang tidak biasa Bapak Ibu. Ini pertanyaan saya dan kiranya sebelum saya tutup pesan ini, coba saudara pikir pertanyaan saya ini. Jangan buru-buru jawab, tapi buru-buru mikir dulu. Mikir dulu baru jawab. Apakah kita ada sekarang memberi keuntungan kepada orang lain atau tidak? Apakah kehadiran saya itu menjawab kebutuhan orang? Apakah kehadiran saya memberkati orang? Ataukah kehadiran saya berubah menjadi hal yang tidak enak untuk orang lain? Saudara pikirkan itu baik-baiklah. Nah, makna asli dari kata usahakanlah itu artinya mencari atau mengejar. Jadi, untuk sebuah kebenaran Anda harus mencari dan mengejar. Makanya Alkitab berkata dalam kitab Matius, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada usaha di situ. Ada usaha. Makanya di dalam sekolah kebutuhan ini Anda harus usaha
Dengan cara apa? Minta intervensi Tuhan. Berikan hikmat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Kata usahakanlah itu kata kerja perintah. Allah memerintahkan orang-orang Israel untuk mengusahakan kesejahteraan Babel. Bayangin coba. Anda kerja untuk meningkatkan ekonomi bangsa kafir. Anda kerja untuk memberkati pemerintahan kafir. Oh, bisa dimengerti Bapak Ibu. Tuhan minta Anda bekerja. Fight untuk itu. Kerja untuk itu. Makanya kalau saudara punya pekerjaan, jangan jelek-jelekin pekerjaanmu. Mengucap syukur. Tuhan terima kasih saya bisa bekerja. Tuhan terima kasih saya bisa bawa berkat kepada istri dan anak-anak. Walaupun Tuhan, di tengah-tengah situasi hidup kami masih terpelihara. Karena kami tahu Tuhan kirim kami untuk menjawab kebutuhan bagi generasi. Selesai, sudah berdoa, mengucap syukur. Coba lihat ini. Kata kesejahteraan itu mengandung makna kedamaian, kemakmuran, kesehatan. Nah, kehadiranmu memberi warna dan manis bagi bangsa kafir. Yusuf disukai Firaun. Halo. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego disukai Nebukadnezar. Bahkan mereka berperan penting. Nah, itu yang Tuhan mau hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu, anak-anak muda yang menyaksikan program ini. Anda yang lagi sekolah dalam dunia pemerintahan, politik, atau budaya, atau apa saja, lagi persiapkan diri untuk jadi guru, dosen, atau sedang menjadi politikus muda, fight dengan hidupmu. Perjuangkan nilai-nilai Yesus, perjuangkan nilai-nilai kebenaran. Saya dorong Anda, saya motivasi Anda, saya memberi motivasi, saya support Anda. Masuk ke dalam dunia politikmu, masuklah ke dalam dunia pendidikanmu. Kalau Anda tidak masuk di sana, orang yang tidak kenal Tuhan Yesus akan duduk di sana dan bisa menghancurkan semua hal. Anda harus masuk ke sana. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka masuk dengan panggilan dan tujuan Tuhan yang jelas. Seperti Yusuf dibesarkan dengan visi dari Tuhan. Bagaimana bulan bintang sujud, bla bla bla, gandum sujud, semua. Yusuf ada di Firaun. Dia mempengaruhi Firaun. Keputusan-keputusan penting yang lahir dari Mesir itu lahir dari hati seorang Yusuf. Nah, sadarkah saudara? Kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Firaun itu lahir dari otak dan pikiran Yusuf. Dengar, Firaun berkuasa, tapi Yusuf berpengaruh. Anda tidak harus menjadi gubernur mungkin, tapi Anda menjadi penasehat dan mempengaruhi otaknya gubernur. Dan keputusan gubernur melahirkan hal-hal yang tidak biasa karena dia dinasehati oleh orang yang tidak biasa. Di mana kamu melayani dan bekerja, buatlah tempat itu menjadi sejahtera. Untuk itulah kamu dipanggil. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku yang di sorga bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Listen. Sekolah kebutuhan. Anda dipanggil untuk bekerja. Anda dipanggil untuk menjawab kebutuhan kota. Dan hari ini, Yesus menerbitkan sebuah pernyataan yang begitu akurat, tajam. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada murid-muridnya, Bapakku bekerja sampai sekarang. Hari ini Bapak Ibu, kita harus bekerja. Bekerja untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Kolose mengatakan tadi apa? Bekerjalah bukan kepada manusia, tapi bekerjalah kepada Tuhan.
Saya tidak suruh Anda menjadi pendeta. Saya tidak suruh Anda menjadi penatua di gereja. Saya tidak suruh Anda menjadi siapa, diaken di gereja. No. Mimbar saya terbatas. Tapi sekarang mimbar saya tidak terbatas. Dengan pandemik ini membuat kita memiliki program ini, bukan? Kalau tidak ada pandemik ini, kita tidak akan pernah memunculkan program ini, bukan? Makanya saya bilang, munculnya hal-hal inovatif, munculnya hal-hal hebat disebabkan karena krisis dan tekanan. Program ini muncul karena semua kita nggak punya akses untuk bersentuhan satu dengan yang lain, terbatas. Tapi lewat media ini saya bisa menyentuh orang di Belgia. Lewat media ini saya bisa menyentuh orang di Belanda, di belahan dunia lain. Halo. Dan saya berharap Bapak Ibu, sekiranya semua kita kalau berdoa bukan cuma atas dasar kebutuhan saja. Oke, itu benar. Tapi biarlah doa itu menjadi semacam pengabdian Anda gitu loh. Anda mengabdi gitu loh. Itu. Saya tutup dengan kalimat ini. Doa adalah kesempatan seumur hidup. Jadi jangan meremehkan kuasa doa orang benar. Judul pemberitaan saya adalah Sekolah Kebutuhan. Kalau Anda ditempatkan di suatu kota dan provinsi maupun kabupaten, kecamatan atau RT RW begitu. Atau Anda yang bertempat, bahkan Anda yang bergabung di Amerika ini, kita ditempatkan di bangsa ini bukan untuk mengambil kekayaannya saja, bukan? No, itu egois namanya, itu serakah. Tapi Anda tidak pernah menabur yang baik buat kota kamu, itu juga berdosa, bos. Dengar. Anda diletakkan Tuhan, Anda ditaruh, diutus Tuhan ke satu bangsa. Anda bekerja dan hidup berpendidikan di situ dan sebagainya, oke? Anda dapat gaji dan sebagainya, Anda dapat kekayaan di situ. Tapi Anda tidak pernah berdoa untuk bangsa yang kamu dapat pekerjaan dan pendidikan. Itu berdosa, bos. Anda sudah mengambil kekayaan bangsa itu, tapi Anda tidak pernah yang namanya berdoa buat bangsa itu. Itu salah besar. Nah, itu masalah itu. Nah, dengar. Jangan tanyakan apa yang negara ini berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Kennedy melakukan bagian dia. Di tengah-tengah tabrakan, nyawa hampir hilang, cedera berat, tapi masih sempat tolong orang. Itu namanya orang yang punya integritas. Nah, coba lihat Keluaran 4 ayat 2 tadi. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu? Saudara tahu waktu Tuhan tanya itu kepada Musa, Tuhan sedang bilang begini, selamat datang di sekolah nyata, selamat datang di sekolah kebutuhan. Itu yang tadi saya bilang, saudaraku. Ketika Allah ingin mendidik seseorang, Ia tidak mengirimkan mereka ke sekolah yang berlimpah kasih karunia, tetapi sekolah yang penuh kebutuhan. Ya itu sudah. Anda dibutuhkan di Mesir, Musa. Israel membutuhkanmu. Musa tidak bisa lihat potensi terbaik dia ada di tangan. Makanya Tuhan kasih tunjuk. Nah, dengar. Kadang-kadang kita secara pribadi tidak memiliki kemampuan untuk melihat potensi terbaik kita. Justru kita butuh orang lain untuk melihatnya. Nah, Musa ini dia nggak bisa lihat, dia cuma lihat tongkat kering lah, kayu kering, kayu ini hilang, saya juga bisa cari yang lain. No, Tuhan kasih tahu kepada Musa apa yang ada di tanganmu. Sebenarnya Tuhan sedang bilang begitu. Saya tidak butuh yang di luar kamu. Saya butuh yang di tangan kamu. Saya butuh yang ada di hatimu. Itu aja. Kalau kamu punya doa untuk merubah kota, berdoa buat kota, berdoalah. Kalau Anda punya kekayaan untuk memberkati orang miskin di kota-kota itu, berkatilah. Jangan simpan untuk dirimu sendiri. Nah, coba lihat itu. Apakah yang di tanganmu itu? Itu udah jelas. Tuhan udah bilang. Ini kasusnya sama dengan siapa? Ketika Elia bertanya kepada janda yang ditinggal suaminya karena kematian. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di rumahmu? Tuhan gak pernah bilang ini apa yang ada di pekaranganmu. Tuhan gak bilang ini apa yang ada di halamanmu. No! Tuhan gak tanya kepadamu apa yang ada di tetanggamu. Tidak. Tuhan tanya apa yang ada di rumahmu. Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu. Ya sudah. Mujizat ada di tanganmu. Mujizat ada di rumahmu.
Kiranya saudara diberikan hikmat untuk menangkap apa yang menjadi ide pemberitaan saya hari ini. Beberapa dari Anda yang mungkin sudah terlambat join dengan saya, saudara bisa dengarkan ini ulang. Kalau ini menginspirasi Anda, sebarkan luas kepada semua orang. Kiranya semua orang bisa mendengarkan pesan yang sama. Saudara, saya akan tetap dengan style saya. Saya begitu menggemaskan kalau menyampaikan kebenaran ini. Saya begitu bergairah. Kenapa? Karena saya mau menggunakan apa yang ada di dalam saya, dan saya mau menggunakan apa yang ada di tangan saya. Dan kiranya mari kita belajar akan hal ini. Selalu ingat, Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Yang di tanganmu itu sekolah kamu. Itu karunia kamu. Itu kapasitas kamu. Lakukan sesuatu dengan itu. Apa yang Tuhan buat? Lempar itu tongkatmu. Jadi ular bukan? Jadi bos. Itu yang saya mau bilang. Selama ada di tanganmu, kamu jangan lirik punya orang. Bisa dipengerti. Kalau apa yang di tanganmu, belajarlah untuk menggunakannya. Belajarlah menghargai yang ada di tanganmu. Jangan lirik punya orang. Seperti program-program lalu saya berbicara tentang Daud dan Goliat. Saul meminjamkan, memakaikan kepada Daud pakaian perangnya dia. Anda bisa bayangkan, kalau Daud pakai itu dan Daud bunuh Goliat, Saul menjadi kepala besar. Dia menang, dia berhasil, dia sukses. Pekerjaan-pekerjaan mendapat promosi karena dari saya. Orang lain yang besar kepala, bukan Tuhan lagi. Jangan bunuh musuhmu dengan senjata orang. Tapi bunuh musuhmu dengan senjata yang terlatih dari tanganmu sendiri. Daud bunuh Goliat dengan apa? Batu dan kartapel, bos. Selesai. Lalu Musa mengalahkan ilmu-ilmu sihir dan mendatangkan tulah pakai apa? Tongkat, bos. Itu tongkat kalau dilelang, wala, nggak ada yang mampu beli itu. Saudara bisa lihat. Apa yang kalau Tuhan suruh untuk Anda lakukan, lakukan bagianmu saja. Nggak usah terlalu mempertanyakan apa yang tidak perlulah. Tuhan sudah panggil Anda. Tuhan punya potensi di dalam saudara. Amin. Udah, kita cukup sampai di sini dulu. Aduh. Pak Pendeta perlu jus kiwi dulu, jus kiwi. Jus kiwi itu penting. Seperti tadi awal pembicaraan ini toh, katanya mengandung vitamin E. Gitu. Katanya vitamin E itu bagus buat keremajaan kulit. Boy. Nah, kiranya saya terus menjaga keremajaan kulit. Waduh. Kita so tua ini, kita harus jaga kesehatan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Amerika. Saya menyapa dulu beberapa Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan saya di program ini. Dan selamat bergabung Bapak Pendeta Daniel Harie dari Saparua. Dan Ibu Yeni Bluis, aduh nama susah. Menyebutnya itu agak sedikit susah. Ibu Yeni apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Ibu Nanan Lohi, GPDI Wonokroyo. Tuhan memberkati Bapak Gembala Martinus Handoko bersama dengan semua yang ada di jemaat. Tuhan memberkati. Ibu Linda Widiawati di Bogor. Dan selamat bergabung untuk Lela Leonilani. Tuhan memberkati. Ibu Nona Linimasa. Tuhan memberkati. Ibu Novi Maulani. Tuhan memberkati. Ibu Yoke Lewarion, Tuhan memberkati. Dan Ibu Frida Titarsole Dama Main, Tuhan memberkati. Bapak Adrian Lopulalan di Papua, Tuhan memberkati. Ibu Feli Wiyatno, Tuhan memberkati. Tetap semangat Ibu Oke Ferdinandus. Dan selamat bergabung untuk
Flarian Tamaela, sukacita Yesus menjadi bagian ibu. Dan Natalia Eite, ya. Selamat bergabung Ibu Natalia. Dan Jen Valeri Wonlele. Halo, bagaimana Ibu Polwan? Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ohulin Ellen Tohumena, ya. Tuhan memberkati untuk Triforsa Pea. Tuhan memberkati Delta Van Haulusi, Neneng Effendi, selamat bergabung. Ya, Yola Loterbah dari Malang, Novi Tumalang, Tuhan berkati. Ibu Evi Pati Peluhu, ya, Tuhan memberkati. Dan Tuhan memberkati Anes Adam, Ibu Anes Adam, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Ena Mundung Rolos, Tuhan memberkati yang ada di Dover, ya, di Dover. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Aneke Liklik Watil. Selamat bergabung untuk Elvin Welly Saiko, ya, Tuhan memberkati, tetap semangat. Opa Thomas, Ibu Yanti Batuael Ko, ya, dan Bapak Raymond Oi dan Opa Tony Tomasoa, Tuhan memberkati Opa Tony. Dan selamat bergabung untuk Bapak Gembala Tampa Florida, Bapak Budiman Koswara. Salam hormat kami buat ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati dan mujizat Tuhan terjadi untuk anak laki-lakinya. Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Yulce Nelce. Tuhan memberkati untuk Ibu Teti Ros, ya. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Ronald Parsi Holland Rumapea. Wah, senang sekali Bapak Ronald, Tuhan memberkati. Selamat bergabung untuk Bapak Reski Kromers. Waduh, ini kayaknya dari Jerman, ya. Selamat bergabung juga untuk Ibu Ita Manuputi, ya. Tuhan memberkati dari Papua. Salam hormat, ya. Oke, Tuhan berkati untuk Ibu Becker Emma. Tuhan berkati untuk Riando Eugenio Krikov. Tuhan memberkati Nyong Manis. Dan selamat bergabung untuk Ibu Rini Marisa Lailosa. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Endang Mundung Rolos. Semangat Ibu Endang dalam bekerja di ADM. Salam hormat buat Ibu Elsa dan juga buat Ibu Wei dan semua ibu-ibu yang ada di ADM, ya. Ya, Tuhan memberkati kita. Nah, oke, kita kembali ke sini saudaraku. Sekolah kebutuhan. Ingat baik, situasi tidak tambah menyenangkan ke depan. Kita akan selalu diliputi dengan musim-musim ketakutan dan musim-musim yang berat. Tapi sadari betul bahwa Anda adalah orang yang tepat dilahirkan dalam generasi ini. Dan Anda adalah orang yang tepat untuk dibesarkan dan membesarkan sebuah bangsa di mana Anda huni dan tinggal. Berdoalah buat pemerintahmu. Berdoalah buat bangsa-bangsa di mana Tuhan percayakan untuk kamu doakan. Dan berdoalah untuk semua orang yang engkau cintai. Bahkan jangan lupa berdoalah kepada musuh-musuhmu. Karena waktunya akan tiba. Perpindahan kekayaan besar-besaran akan terjadi. One day saya akan khotbah tentang hal itu. Tentang bagaimana Israel memindahkan kekayaan kafir kepada sebuah yang namanya dimensi baru di dalam perjalanan iman mereka di padang gurun. Nah, Anda bisa bayangkan saudaraku itu betapa Tuhan luar biasa. Dan selamat bergabung untuk Ibu Noince Tambah. Tuhan memberkati Ibu Noince dan tetap semangat, tetap terhubung dengan semua program-program yang kami lakukan. Nah, bagi beberapa ibu-ibu yang suka drive begitu, kalau pergi ke kantor mungkin jaraknya 30 menit atau 40 menit atau 1 jam begitu, Anda dapat mengunjungi Fendi Podcast itu dengan cara mendownload aplikasi Akor, lalu kemudian Anda searching tentang suara dari Bersheba, dan ada beberapa khotbah-khotbah saya yang ada di situ untuk menemani perjalanan hidup Anda, ya. Supaya saya selalu di hati, terlebih itu Tuhan harus di hati Anda. Tuhan memberkati semua kita dan sampai jumpa di esok hari dengan topik yang bergairah, bahkan topik-topik yang tidak biasa, bahkan menggiurkan. Nah, Bapak Ibu teruslah berdoa untuk program ini dan kiranya program ini terus menjadi berkat kepada bangsa-bangsa dimanapun Anda Tuhan tempatkan. Nah, sharing dan sebarkan dan perluaslah hal ini kepada semua orang yang
menanti-nantikan pesan Tuhan dari kami. Tuhan memberkati saudara, dan sampai jumpa di esok hari dalam sukacita dan waktu yang sama. Mohon izin dan mohon maaf jika saya kelewat menyebutkan nama Anda, disebabkan karena komen dan watchingnya itu cepat, jadi udah naik lebih cepat, jadi saya sedikit sulit untuk menjangkau. Karena fokus pembicaraan saya harus baik ya. Dan kemudian Bapak Ibu, saya juga minta maaf karena keterlambatan hari ini disebabkan karena saya mengantar anak saya ke sekolah. Saya harus urus dia mantap dulu, baru saya kembali bisa melayani. Ingat baik, pelayanan baik, pelayanan yang terbaik, pelayanan yang dihormati, pelayanan yang dihargai, semuanya bermula dari mana? Rumah. Ingat baik, kalau rumahmu penuh mujizat, keluar pun itu gampang ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di esok hari dalam waktu dan tema yang berbeda. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri program ini, saya ingin berdoa kepada beberapa dari Anda yang mengalami kebutuhan ekonomi dalam membiayai pendidikan anak-anak karena keterbatasan keuangan atau keterbatasan pekerjaan, pendapatan berkurang sementara pengeluaran itu makin meningkat. Dan saya berdoa, biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus kepada Anda dan mengerjakan hikmat di dalam Anda dalam menata dan mengelola. Memanage keuangan itu penting ya. Memanage keuangan itu penting. Nah hari ini senang sekali bisa ada dengan saudara, dan tetaplah setia dengan Tuhan, dan kami dan saya punya komitmen pribadi untuk mendoakan Anda dari dan akhir dari khotbah ini dan pesan hari ini. Nah mari saudara, bagi beberapa dari Anda yang memiliki pergumulan dengan anak-anak, mungkin anak-anak Anda ada sakit, please panggil anakmu dan berhadapanlah dengan program ini. Taruhlah tanganmu di dada. Kalau anak-anak saudara bermasalah dengan kuping, mata, mulut, atau apa, bahkan pikiran, bahu, dan sebagainya, mungkin beberapa dari Anda yang punya masalah dengan keuangan ya, Anda bisa meletakkan tangan Anda di perut, oke? Karena perut itu berurusan dengan ekonomi keluarga juga toh. Nah, perut kenyang, rumah tangga juga bagus toh. Nah, itu penting. Jadi perlu untuk saudara letakkan tanganmu di perut saudara. Kemudian beberapa dari Anda mungkin yang sedang menunggu-nunggu promosi dari Tuhan, taruhlah tangan Anda di bahu ya. Lalu kemudian kalau beberapa dari Anda karena stres, karena tekanan hidup, karena suami mungkin melakukan kesalahan di luar, letakkan tanganmu di kepala ya. Kemudian beberapa dari Anda yang sulit mengampuni, letakkan tangan kananmu di dada. Lepaskanlah pengampunan, karena pengampunan adalah kunci Anda melihat berkat. Oke, selamat pagi Ibu Desire Traubun. Apa kabar sayangku? Desire Traubun dari Jakarta yang sudah bergabung. Ibu Desi bisa mendengarkan khotbah-khotbah ini lagi kembali setelah program ini ditutup, dan Ibu Desi bisa mengunjungi di YouTube dan sebagainya ya. Oke, dengan judul Fendi Talks. Ada sekian banyak khotbah-khotbah saya di situ. Anda bisa belajar dan bisa menikmati cara pandang dan cara saya melihat, cara saya mengupas sebuah kebenaran. Jadi Anda bisa belajar dari situ. Oke, baik Bapak Ibu, mari satukan hati dengan saya dan kita belajar bersama. Dan hari ini mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa memberkati setiap para pendengar hari ini. Kami yang menyebar di berbagai belahan dunia manapun. Kami datang dengan berbagai situasi dan kondisi yang tidak nyaman dan tidak enak hari-hari ini. Beberapa dari kami yang punya masalah dengan anak-anak. Mungkin masalah kesehatan. Masalah apa saja. Tuhan, hari ini aku perkatakan mujizat Tuhan terjadi. Aku perkatakan kebenaran-Mu mengangkat Tuhan. Bahkan kebenaran-Mu membukakan hal-hal yang tidak biasa. Dan hari ini Tuhan kami berdoa, sembuhkan anak-anak kami yang sakit. Pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan, aku perkatakan Bapa, kepada mereka yang sedang menunggu-nunggu promosi dari Tuhan. Tuhan, buat bahu mereka kuat untuk bisa menahan promosi itu, sehingga promosi itu tidak mencelakakan kami. Tuhan jauh lebih mengerti apakah kita sudah siap untuk dipromosi atau tidak. Tuhan jauh lebih mengerti itu. Dan Tuhan tolong kami supaya kami persiapkan diri untuk menantikan yang besar lagi dari Tuhan. Bapa, berkati pikiran kami.
Kalaupun kami tersakiti oleh karena perbuatan suami, istri, atau anak-anak, kami tersakiti oleh tetangga kami tersakiti oleh rekan-rekan pekerjaan kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami jika kami merekayasa kejahatan di atas pikiran kami untuk mencoba untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi hari ini, waktu kami mendengarkan firman Allah, kami sedang ada di sekolah kebutuhan. Sekolah di mana Tuhan menjawab dan mengutus kami untuk menjawab kebutuhan bangsa-bangsa. Seperti Tuhan mengutus Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka untuk menjawab kebutuhan Nebukadnezar, bangsa Babel. Bahkan Tuhan Engkau kirim Yusuf untuk menjawab kebutuhan dari orang-orang Mesir karena kelaparan dan sebagainya. Tuhan Engkau mengutus Musa untuk menjawab kebutuhan orang Israel akan kebebasan. Tuhan Engkau mengutus Petrus untuk menjawab kebutuhan kepada mereka yang dilupakan Tuhan. Bapa, kalau Engkau pakai Paulus untuk menjawab kebutuhan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, Roma, Spanyol, dan sebagainya. Tuhan Engkau kirim Paulus untuk menjawab kebutuhan lewat surat-surat yang lahir dari tekanan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Engkau mengutus Hosea untuk menjawab kebutuhan ketidaktaatan Israel kepada Allah. Kiranya Tuhan kami pun diutus untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan orang yang sedang diliputi dengan tekanan hidup mungkin. Dan kami datang ke sana dan kami menjawab kebutuhannya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan kami berdoa dalam nama Yesus kalau beberapa dari kami yang sedang menjamah bagian perutnya disebabkan karena ekonomi terbatas, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk beberapa ibu janda yang telah mampu dengan pertolongan Tuhan membayar perkuliahan dari anak-anaknya. Tuhan berkati, buat kami terus bercahaya bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di esok hari dalam program yang sama bersama saya Pendeta Fendi Simatau. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.